Haleluya. Menghargai pengorbanan Kristus. Mungkin banyak orang mengerti hal ini Bapak Ibu, tapi sederhana yang saya sampaikan pagi hari ini, bagaimana kita menghargai pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Ya, yang pertama sekali adalah komitmen. Wow. Ini komitmen saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang melahirkan komitmen-komitmen secara pemikiran duniawi, dan mereka menganggap adalah itu sebuah sesuatu yang baik menurut pemikiran mereka. Nah, komitmen sikap seorang yang menghargai pengorbanan Kristus. Nah, saya mau mengambil satu tema ini untuk kita bisa membahas beberapa kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti komitmen kita ini sudah berada di posisi mana, saudara. Haleluya. Pagi hari ini sederhana sekali. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nanti kita bisa sharing, ya. Tapi kebenaran firman Tuhan ini saya mengambilnya dengan mengatakan begini, saudara. How about your commitment? Ya, positioning komitmen kita ini berada di mana? Ya, apakah sejalan dengan kehendak Tuhan seperti yang saya sampaikan nanti, atau juga apakah berjalan sesuai dengan apa yang saya sampaikan nanti? Saya nextkan, saudara. Ya, orang muda kaya. Wah, kita udah tahu semua cerita ini, saudara. Tapi pagi hari ini saya singkat bercerita dengan kita di dalam Matius 19, 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudaraku yang terkasih, kisah dari seorang muda kaya ini di dalam Alkitab ditafsirkan bahwa dia bukan orang biasa. Dia orang, kalau bisa dikatakan sekarang adalah tuan muda kaya, ya, bukan tua, tapi tuan muda kaya. Dia sudah melakukan segala sesuatu yang menurut pikirannya dia standarnya kebenaran, ya. Bahkan standarnya apa yang dia cari selama ini tentang kebenaran, ya, tentang kehidupan kekal. Di sini kita harus mengerti. Namun ketika dia ketemu Yesus, perhatikan baik-baik, di sini dia katakan, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ada satu kerendahan hati yang menyapa Yesus saat itu. Dia mengatakan apa? "Guru." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, enggak gampang seorang muda kaya mengatakan kepada Yesus yang mungkin dia tidak kenal tapi dia tahu, ya, apa dari kata-kata orang saat itu tentang siapa Yesus. Dan dia mengenal bahwa dari perkataannya inilah muncul bahwa dia memiliki kerendahan hati. Dia menyapa, "Guru." Nah, orang muda tuan kaya ini, apa yang saya sampaikan, saudara? Ternyata bahwa pribadi orang muda kaya ini bukan pribadi yang sombong. Orang muda kaya ini bukan pribadi yang egois. Orang muda kaya ini bisa dikatakan bukan pribadi yang mungkin menurutnya dia biasa-biasa saja. Kenapa, saudara? Kita lihat selanjutnya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Wow, ini satu pembicaraan yang unik, saudara. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Wow. Dari dua ayat ini saja, saudara, Yesus memberikan jawaban yang dimana pengharapan seorang muda kaya ini seharusnya sudah terjadi. Haleluya. Dia bertanya, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Orang tuan muda ini bertanya. Tapi Yesus langsung memberikan dia jawaban. Engkau bertanya kepadaku, maka jawabannya hanya satu. Engkau harus masuk ke dalam hidup, yaitu hidup yang menuruti segala perintah Allah. Ya, ada nanti kaitannya tentang komitmen, saudara. Ya, Yesus memberi catatan kecil di sini, turutilah segala perintah Allah. Nah, dari Yesus mengatakan turutilah perintah Allah ini, dia menyadari bahwa hidupnya sudah melakukan itu. Sekali lagi, saya buka pemikiran kita, tuan muda ini mengatakan bahwa dari pernyataan Tuhan bahwa turutilah segala perintahnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia mawas diri. Oh, saya cek dalam diri saya. Banyak juga orang seperti itu hari-hari ini. Tapi apa yang dinyatakan oleh orang muda kayak ini? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh. Yesus berbicara kepada orang tuan muda ini.
Engkau harus mengikuti perintah Allah. Perintah yang mana yang ini? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang terkasih, setelah dia bertanya, Yesus menjawab, dan Yesus menjawab memberikan sebuah pernyataan bahwa kau harus ikut perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Beberapa poin tadi. Wow, dahsyat sekali saudara. Dan apa yang disampaikan Yesus ini terhadap tuan muda, apa saudara? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Terkadang dalam kehidupan kita ini kita sedang berbicara kepada Tuhan, all I have done, Lord. So what the meaning? Apalagi yang kurang yang saya belum lakukan. Terkadang kita menyampaikan hal-hal ini kepada Tuhan. Tapi ada satu hal celah, saudara, yang membuat kita bisa seperti orang muda kaya ini. Yang tidak bisa diharapkan oleh Yesus dalam dirinya. Yaitu kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara yang terkasih, sekali lagi di ayat terakhir ini dikatakan, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada banyak orang hari-hari ini, yes benar dia jual segala miliknya, tetapi dia mau hidupnya diatur oleh hidupnya dan pimpinan dirinya sendiri. Ada banyak orang hari-hari ini mau hidup di dalam jalan Tuhan, tetapi tidak mau ditaklukkan oleh Roh Kudus untuk dipimpin di dalam hidup yang benar. Inilah yang harus kita mawas diri hari-hari ini. Komitmen kita, komitmen yang berasal dari mana? Orang muda kaya ini dia berkomitmen telah melakukan segala perintah yang disebutkan Yesus di atas tadi. Tapi ada satu yang dia tidak lakukan, yaitu komitmen untuk ikutlah aku dalam tanda kutip, saudara. Ini yang harus kita mengerti. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Seharusnya orang kalau sudah melakukan semua perintah dari 1 sampai 10, dia harus berbahagia karena dia mengatakan dan menyadari bahwa dia sudah layak masuk dalam perintah Allah itu. Tapi dia di sini dikatakan, dia pergi, dia sedih, dan karena ada banyak hartanya. Ternyata bahwa ini bicara harta, ini bicara tentang hak kepemilikan, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini komitmen, tapi dia tidak mau menyerahkan hak kepemilikannya kepada Tuhan. Ini yang berbahaya dalam soal komitmen. Saya katakan kepada kita, ada banyak orang hari-hari ini bekerja sana, bekerja sini, melakukan ini. Pertanyaannya, you do that for what? Haleluya. Kita melakukan untuk apa? Makanya di dalam Hagai, engkau telah capek-capek pagi siang malam membangun rumahmu, tapi engkau membiarkan rumah Allah kosong. Engkau membiarkan rumah Allah terbengkalai. Maka terkutuklah engkau. Ini bicara bukan soal Tuhan marah, saudara. Tapi Tuhan berbicara bahwa you have to dandani. Yang saudara harus mendandani kehidupan rohani saudara yang benar di dalam komitmen firman Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini melakukan hal yang salah tentang komitmen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hal yang kecil, komitmen. Tetapi kita harus membuka diri kita. How about your commitment today? Bagaimana komitmen kita hari ini? Apakah didasari dari apa yang menjadi tujuan kita? Seperti orang kaya muda ini? Apa didasari dari kehendak Tuhan? Seperti Matius 28 ayat 19 sampai 20. How about you? Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terkadang inilah yang menghimpit komitmen kita tidak jadi di dalam Tuhan. Orang muda kaya ini dia sedih. Seharusnya kalau dibaca ayat-ayat sebelumnya, dia sudah melakukan perintah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, pergilah jual seluruh harta milikmu. Seharusnya dia bahagia. Tetapi di sini dia dikatakan, dia sedih. Kenapa? Kepemilikannya dia tidak sadar bahwa yang memiliki itu adalah Tuhan. Itu the poinnya, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini dia tidak menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Makanya dia seolah mengatur hidupnya dan dia mengatakan bahwa I have commitment with you, God. No. Bukan seperti itu praktek komitmen. Haleluya. Saya dengan tegas pagi hari ini mengatakan perbaharui komitmen kita dalam Tuhan. Haleluya.
Karena ketika kita tidak mengetahui komitmen, maka kita diputar-putar terus sama kehidupan dunia yang dipengaruhi oleh iblis. Saya next, saudara. Komitmen. Dari ayat ini saya mengambil sebuah penyataan. Komitmen dengan apa yang Kristus telah tentukan. Itu komitmen yang benar. Komitmen bukan dari apa yang menjadi buah pemikiran kita atau pengetahuan kita, tapi komitmen yang didasari karena komitmen dengan apa yang Kristus telah tentukan. Dan disinilah ada yang namanya pengorbanan, saudara. Terkadang tubuh daging kita ini enggak sesuai dengan hati Tuhan. Tapi kita harus berkorbanan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Karena tadi dasarnya adalah komitmen yang benar dalam Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti. Haleluya, komitmen yang benar. Saya nextkan, saudara. Persembahan seorang janda miskin. Kalau tadi orang muda kaya, dia selalu sudah melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Dan dia sedih karena hartanya banyak. Bukan soal hartanya yang saya bicarakan. Tetapi soal hak kepemilikan hidupnya, dia tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Itulah yang berat dari komitmennya dia. Persembahan seorang janda miskin. Markus 12, ayat 41-44. Kita udah tahu semua. Tapi ada satu hal yang saya bukakan buat kita pagi hari ini pimpinan oleh Roh Kudus. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Sekali lagi, ada satu perumpamaan tentang yang Yesus sampaikan, ilustrasi seorang janda miskin dan beberapa orang kaya yang memberi jumlah besar. Sekali lagi, ini bukan bicara soal how much you give. Sekali lagi, ini tidak berbicara how many you do things for God. It's not. Di sini bicara tentang bagaimana hatimu dengan Tuhan. Kita lanjut. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Janda ini, saudaraku yang terkasih, dia datang. Dia memasukkan 2 peser. 1 duit. Peti persembahan saat itu, saudara, yang dimasukkan oleh janda ini dan yang dibicarakan Yesus ini adalah peti persembahan yang digunakan untuk orang-orang, kalau kita mengenalnya sekarang persembahan mungkin bisa dikatakan diakonia, ya, persembahan misi, persembahan apapun dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam bait Allah itu. Ada yang memberikan seperti tadi ayat 1 dan ada yang memberikan seperti janda yang ayat 2 ini. Dan sekali lagi, Yesus memberikan sebuah makna rohani yang besar kepada murid-muridnya. Ya, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Wow, dahsyat, saudara. Kenapa? Apakah mungkin saya katakan bahwa Tuhan tidak menghargai pemberian orang kaya? No. Apakah mungkin Tuhan di sini, Yesus di sini lebih menghargai orang miskin? No. Yesus tidak pernah membanding-bandingkan status orang. Tetapi Yesus di sini menekankan kepada murid-muridnya. Menekankan bahwa bagaimana engkau memberi. Positioning hatimu. Positioning motivasimu. Positioning komitmenmu. Janda miskin ini dia tahu bagaimana meletakkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan melalui bait Allah, peti persembahan itu. Dan posisi janda itu kita harus mengerti nanti, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ada banyak orang hari ini komitmen, tapi dia mau melihat dulu kemampuanku di mana. Ada banyak orang hari ini mau komitmen, tapi dia mendasari dulu, oh aku punya apa. No, stop berpikir demikian. Ketika engkau komitmen dalam Tuhan, is not you think on anything. Jangan saudara berpikir apapun tentang hidupmu. Engkau punya, engkau tidak punya, engkau ada waktu, engkau tidak ada waktu. Komitmen, lakukan, do that, get it. Itu yang diharapkan Tuhan tentang komitmen. Haleluya. Oh jangan dulu Tuhan sebentar, saya harus begini. Oh jangan dulu Tuhan. Itu bukan komitmen yang murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita harus berpikir, janda miskin ini bukan soal statusnya miskin, tetapi Yesus berusaha memberikan pemahaman kepada murid-muridnya. Janda miskin ini berada di dalam kesusahan, tetapi dia komitmen hidupnya diberikan semuanya untuk Tuhan. Berbeda dengan kaya muda tadi.
Dia memiliki, memang dia memberi, memang dia melakukan, memang dia tidak berzina, tetapi dia tidak memberikan status hidupnya adalah status kepemilikan Tuhan. Dia merasa bahwa semua berkat, harta, kekayaan yang dia miliki adalah karena usaha dan miliknya di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi seorang janda miskin ini berbeda. Dia punya nilai tersendiri yang Yesus sampaikan kepadanya. Bicara tentang apa? All you have, your time, anything, your meals, makananmu, engkau punya 2, beri 1, pakaianmu 2, 1, beri. Wah, enggak gampang, saudara. Komitmen. Yang kedua, bicara tentang komitmen. Menyadari hak kepemilikan hidup kita bukan manusia kita, tapi Kristus di dalam kita. Melakukan, janda miskin ini melakukan apa yang memang dia lakukan tanpa melihat sisi situasional posisinya, saudara. Ada banyak orang hari ini komitmen, tapi dia lihat dulu, mampu nggak ya, bisa nggak ya, oh aku masih banyak masalah ini, oh udahlah hidup ini begini, oh haleluya. Itu adalah hal-hal yang ditaruh iblis menguasai dan menutup komitmen engkau dalam Tuhan. Tanpa excuse, alasan itu banyak sekali sama orang yang tidak suka komitmen. Janda ini memberikan kita sebuah pembelajaran. Tanpa excuse, tanpa banyak alasan bahwa saya kekurangan, dia memberi 2 peser. Haleluya. Dia memberi. Dia memberi, saudara, tanpa banyak alasan. Ya, dia mempersembahkan seluruh hidupnya. Dia menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Kalaupun dia tidak makan hari itu, it's okay. It's okay. Tidak menyalahkan Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tanpa excuse. Dan yang terakhir untuk janda ini. Posisi janda ini berada dalam hal kekurangan dan keterbatasan. Tapi dia tetap memberi. Itulah nilai yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak hari-hari ini, oh saya punya masalah besar. Jadi saya dulu 1 bulan ini off dulu. 1 bagaimana ini. Oh no, saudara. Kalau saudara sudah komitmen di dalam Tuhan. Do that. Kalau misalnya pun tabrakan dengan ABCZ, berusaha. Disitulah Tuhan melihat bagaimana persembahan yang benar menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Saya lanjutkan, saudara. Penyebab kita tidak komitmen, saudara. Tujuan kita sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Seorang muda kaya tadi, tuan muda kaya. Dia sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Yes, benar, dia lakukan apa yang menjadi perintah. Bahkan 10 hukum Taurat dia lakukan. Tetapi kehendak Tuhan, it's not just 10 hukum Taurat. Tetapi pergilah, juallah. Kalau bukan, di sini Tuhan menguji orang tuan muda kaya itu. Orang ini, dia masih terikat enggak dengan hak kepemilikannya dalam dunia. Makanya dia katakan, dia sedih karena banyak hartanya. Ternyata bahwa dia menaruh pengharapannya selama ini di dalam hartanya. Bukan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tujuan kita sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Makanya berbeda. Coba seorang suami dan istri. Ketika punya tujuan berbeda-beda. Ya, pasti tidak akan selamanya bersatu. Komitmen itu bisa pudar. Tapi kalau ketika kita sudah tidak menyimpang di dalam kehendak Tuhan. Tujuan kita masih sama. Ayo ke sana, maju ke sana. Ayo ke sini, maju ke sini. Tapi kalau sudah punya tujuan berbeda, otomatis menyimpang dari jalan Tuhan. Hati-hati. Komitmen saudara udah mulai dikikis dan dikikis. Lebih mengedepankan ego. Tidak rendah hati. Ini yang menghalangi kita tidak komitmen, saudara. Kita lebih mengedepankan ego. Oh, ini kan hidup saya. Kalau saya nggak bekerja ini kan, kalau saya tidak melakukan ini kan soal aku makan apa? Pikirkan seorang janda miskin, saudara. Jadi memberi. Ini bicara bukan soal pemberiannya, tapi soal hidupnya seutuhnya dari Tuhan. Ini bicara tentang kehidupannya. Dia tidak pernah menyesali apa yang Tuhan berikan melalui hidupnya. Bahkan dia membedakan mungkin dengan orang yang memberi banyak. Kita tidak boleh mengedepankan ego, saudara. Tidak rendah hati, jangan. Jangan sampai kita itu sombong, saudara.
Itu yang membuat buyar kita punya komitmen. Dan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, memiliki motivasi yang tidak murni. Penyebab kita tidak komitmen. Tadi bersamaan, bareng-bareng. Ya, dari start, tengah, sampai akhir, di pertengahan mundur. Kenapa? Karena memiliki motivasi yang tidak murni, saudara. Ini ada hubungannya dengan yang nomor 1. Tujuan sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Saya bandingkan. Membangun komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, pertobatan sejati. Oh, saudara yang terkasih, saya sering bilang kepada anak-anak muda begini. Kalau engkau mau menikah, saudara, menikahlah kepada laki-laki yang mengalami pertobatan sejati. Kenapa? Karena orang yang mengalami pertobatan sejati, dia punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Dan tidak meninggalkan engkau suatu hari. Haleluya. Pertobatan sejati itu perlu, saudara. Makanya di dalam firman Tuhan, orang yang diberikan waktu untuk melayani, jangan mereka yang baru bertobat. Karena bisa-bisa suatu saat iblis gunakan mereka dan mereka jatuh dan mempermalukan nama Tuhan dalam pelayanan mereka. Ini bicara tentang pertobatan sejati. Ada running way yang dimana kehidupan seseorang harus berada on the track of the God. Harus ada di dalam jalannya Tuhan dan jalurnya Tuhan. Ada banyak orang-orang hari-hari ini komitmen tetapi tidak berani dalam on the track-nya Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Kalau saudara kita semua di tempat ini, berbaharui komitmen saudara pagi hari ini. Terus di dalam hadirat Tuhan. Kalau on the track dalam Tuhan, saya percaya saudara punya komitmen. Dan orang yang seperti saudara, orang-orang pilihan. Yang kedua, membangun komitmen yang kuat dalam Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Efesus 2, 5, ayat 29, 30, saudara. Ini bicara tentang hubungan suami istri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Saya dan saudara adalah anggota tubuhnya Kristus. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka oleh karena itu adalah sebuah komitmen kita di dalam hadirat Tuhan. Dan yang memupuk komitmen itu adalah intimasi di dalam Tuhan. Dan itulah yang membuat saudara punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, 2 hal saja kita harus lakukan dulu. Saya percaya kita akan diberkati. Saya mengakhirinya, saudara. Kesimpulan. Komitmen dengan Tuhan bukan didasari dari apa yang menjadi keinginan kita. Melainkan dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Saya ambil dari contoh tuan muda kaya. Dia harus mengikuti, seharusnya dia berbahagia. Karena dia sudah melakukan semua apa yang di ayat tadi sebelum Yesus menyatakan bahwa jualah seluruh hartamu dan ikut aku. Seharusnya dia berbahagia. Tapi dia sedih. Kenapa? Karena dia tidak melakukan komitmennya didasari kehendak Tuhan. Tetapi dia mendasarinya karena keinginannya. Hari-hari ini komitmen saudara harus didasari dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan dari apa yang menjadi keinginan kita. Perbarui. Yang kedua, menghargai pengorbanan Kristus. Dengan kita melakukan perintahnya. Haleluya. Ini universal, saudara. Melakukan perintahnya ini banyak sekali. Pada umumnya bisa dilakukan di mana-mana. Ya, saudara yang bekerja di tempat umum, saudara yang bekerja di jabatan apapun, harus melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan sederhana saja, saudara. Menjadi berkat. Memberitakan kebenaran firman. Hidup di dalam kekudusan dan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Komitmen orang yang sudah komitmen sungguh-sungguh itu identik akan bisa dipercayai Tuhan besar. Dan orang yang memiliki komitmen dengan Tuhan, percayalah kalau dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, Tuhan pun tidak tanggung-tanggung di dalam hidupnya. Kalau Tuhan terkasih, demikian saja Ibu Ivon yang kita sampaikan. Saya berdoa sebentar buat kita dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Perbaharui kami punya komitmen
Di pagi hari ini, komitmen kami bukan didasari dari pemikiran manusia, pengetahuan kami, tetapi didasari daripada yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak mau seperti orang kaya muda, yang kami sedih karena semua milik kami diambil. Tapi kalau engkau pun mempercayai kami percaya pakai semua kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Thank you.